Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis jabatan, forecasting, job description, dan specification. Dan di sini saya tidak sendiri, saya Sita Fidianti, dan ada teman saya Ya, Ibnu Holdun dan Audina. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penjelaskan pengertian dari analisis jabatan, dari forecasting, dari menjelaskan pengertian isi dan fungsi job description, menjelaskan pengertian komponen dan fungsi job specification. oke, teman-teman. Jadi, pengertian analisis jabatan itu adalah suatu proses sistematis yang dimana untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi mengenai suatu pekerjaan yang meliputi tugas, tanggung jawab, keterampilan, serta kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, adapun tujuan dan jenis analisis jabatan itu diantaranya yang pertama ada menunjukkan tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Nah, dan juga ada menentukan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Terus ada menjadi dasar rekrutmen dan seleksi. Ada juga yang menentukan kebutuhan pilihannya. Nah, oke, berikutnya. Nah, di sini ada 3 tahapan analisis jabatan. Yang pertama ada menentukan tujuan analisis jabatan. Yang ketiga yaitu jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat mengumpulkan data jabatan. Nah, yang pertama menentukan tujuan jabatan. Oke teman-teman, di sini banyak ya. Jadi kayak contohnya kayak mengidentifikasi tujuan atau tanggung jawab ataupun persyaratan pekerjaan kayak gitu tuh contohnya. Dan juga kayak contohnya kayak mengembangkan job ataupun description dengan yang ada juga nih yang meningkatkan efisien dari produktivitas pekerja kayak gitu. Terus yang ketiga kayak menentukan jabatan yang akan dianalisis. Eh, oke, lanjut aja lah. Nah, di sini juga ada 3 tahapan juga. 3 tahapan analisis jabatan. Yang pertama mengolah dan menganalisis data. Yang kedua ada menyusun hasil analisis jabatan dan yang ketiga mengimplementasikan hasil analisis jabatan. Nah, selanjutnya ada pengertian forecasting. Forecasting manajemen sumber daya manusia adalah proses memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menganalisis data historis, tren, dan faktor-faktor lain untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Tujuan forecasting ini untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas, serta mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia, sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan retensi karyawan. Nah, di sini ada tujuan utama
Forecasting itu adalah menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua ada menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, membantu perencanaan rekrutmen, menentukan kebutuhan pelatihan. Nah, di sini ada jenisnya, yaitu jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif, uh, ada namanya expert on opinion. Expert opinion itu itu contoh metodenya. Contoh metode expert opinion, Delphi Technique, managerial judgment. Yang kedua ada kuantitatif, yang dimana ada contoh metode trend analysis, ratio analysis, regression analysis. Next. Ada pengertian job description. Job description atau deskripsi pekerjaan adalah dokumen yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan persyaratan suatu pekerjaan dalam organisasi. Deskripsi pekerjaan ini biasanya mencakup informasi tentang tujuan pekerjaan, tugas utama, tanggung jawab, kualifikasi yang dibutuhkan, dan kondisi kerja, serta digunakan sebagai acuan untuk proses rekrutmen, evaluasi kinerja, dan pengembangan karir. Ada isi job description. Itu ada yang pertama itu ada identitas jabatan, ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang jabatan, hubungan kerja, kondisi kerja, dan standar kinerja. Contoh dari identitas jabatan itu kayak sel dari SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Next, no. Ada fungsinya juga. Pertama itu menjadi pedoman pekerjaan bagi karyawan, dasar dalam proses rekrutmen dan seleksi, dasar dalam penilaian kinerja, dalam program pelatihan, dalam sistem kompensasi. Pengertian dari job specification. Job specification adalah deskripsi rinci tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan tertentu. Mencakup informasi tentang tugas utama, persyaratan pendidikan, dan pengalaman, keterampilan dan kemampuan, serta kerja dan lingkungan kerja. Digunakan sebagai acuan untuk merekrut, mengembangkan, dan menilai karyawan. Oke, dan di sini ada komponen dalam job spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam PPT kami. Yang pertama ada tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, pengetahuan, kepribadian, dan juga kompetensi khusus. Nah, di sini ada beberapa fungsi job nih. Yang pertama di antaranya yaitu menentukan standar ke karyawan yang dibutuhkan. Terus ada juga menjadi dasar dalam proses seleksi karyawan. Ada juga membantu organisasi menemukan kandidat yang tepat dan menjadi dasar dalam pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini ada kesimpulan dalam mengelola sumber daya manusia.
Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah jabatan, forecasting, job description, dan specification. Jabatan merupakan posisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, sedangkan forecasting membantu memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Job description dan specification adalah dokumen yang merinci tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk merekrut pengembangan dan menilai karyawan. Dengan memahami dan mengelola aspek-aspek ini, organisasi dapat meningkatkan efisien, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Mungkin dari kelompok kami, lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Coba Nu di stop dah.